Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda dilalata al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan syarat sahnya salat. Asyartu tasi'u istiqbalul kiblati. Syarat yang ke-9 adalah menghadap ke fisiknya Ka'bah, menghadap ke bangunan Ka'bah. Fala yakfi tawajjuhu li jihatiha, maka tidak cukup sholat menghadap hanya ke arahnya saja, tapi enggak ke bangunannya. Jadi sholat itu harus menghadap ke bangunannya Ka'bah, bukan hanya ke arahnya Ka'bah gitu. Makanya kemarin ribut sholat di masjid, ada yang softnya apa digeser-geser kan, karena memang ada hukum yang mengatakan bahwa sholat itu harus menghadap ke bangunannya Ka'bah, bukan ke arahnya. Oh, Mekah itu di mana? Di barat, bukan cuma ke baratnya gitu loh. Kalau ke baratnya berarti ke arahnya gitu loh, tapi nggak mesti ke bangunannya. Jadi kamu harus sholat yang menghadap ke bangunannya. Maka ketika kita di sini sholat gimana? Ya diukur gimana sekiranya arah saya langsung ke bangunannya gitu loh. Makanya ke arah barat dimiringin sedikit gitu loh. Kalau cuman barat, memang Mekah adanya di barat kita, tapi nggak ke bangunannya Ka'bah. Jadi ada hukum yang mengatakan boleh menghadapkan sholat ke arahnya, ada yang ke bangunannya. Lah, ada hadis Nabi yang mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam raq'ataini fi wajhiha wa qala hadhil qiblah. Nabi pernah mengatakan bahwa beliau berkata ketika dia sholat menghadap ke arah Ka'bah, dia mengatakan inilah kiblat. Jadi beliau enggak ke arah bangunannya Ka'bah, tapi ke arahnya Ka'bah. Tapi hadis ini dikata ulama itu hanya untuk penduduk kota Madinah. Jadi penduduk yang di luar Mekah gitu loh. Kalau yang di luar Mekah, maka dia boleh sholat menghadap ke arah Ka'bah. Karena kalau untuk menghadap ke bangunannya sulit gitu kan. Nah ini kalau kok sholat miring sedikit dari sini, ditarik garis, ya jauh melencengnya gitu loh.
ya kan? Oh, kemarin kita di masjid masang keramik aja. Enggak, itu kan masjid, itu kan kota. Kota enggak itu masjid? Hah? Kota kan. Begitu diukur, yang sono miring ke sini, yang sini miring ke sini. Pakai mata kelihatannya kota gitu loh. Sedikit aja miringnya ditarik, nyerongnya panjang gitu loh. Jadi kalau kamu kok suruh sholat menghadap ke fisiknya Ka'bah dari sini, sulit. Makanya kita mengambil ke arahnya Ka'bah gitu. Jadi arahnya Ka'bah itu ya diukur bagaimana ini saya ke arah Ka'bah. Ka'bah di mana? Barat. Baratnya kemana? Oh, ya sudah kita arahkan ke sana. Namanya pakai hukum dzonnian, bukan hukum apa? Bukan hukum yakinan. Kalau yakinan ke bangunannya Ka'bah, ente harus ngelongok kayak orang-orang dulu. Kalau bikin masjid di pengimaman dia lihat, oh ya itu Ka'bahnya kurang geser dikit, itu mah orang-orang khusus namanya, yang Ka'bahnya kelihatan. Makanya ada masjid Imam Nawawi yang bangun di Pekojan ya. Hah? Itu banyak sampai sekarang yang pakai ngukur Ka'bah pakainya sono. Yang dianggap dulu Imam Nawawi bangunnya dengan kasyafnya dia gitu loh. Dia melihat ke arah fisiknya Ka'bah, hingga banyak orang memakai itu sebagai ukuran patokan. Dan tidak boleh menghadap kiblat hanya sebagian tubuhnya aja. Memang yang harus menghadap kiblat itu dada. Dada kamu harus menghadap kiblat. Kalau ada orang kok wajahnya kok mengkang begini namanya, jangan wajah yang ngadap gitu loh, tapi yang ngadap dadanya, malah wajahnya ke sana, karena nggak bisa gitu loh. Yang disunahkan semuanya menghadap kiblat, kalau dadanya wajib bagi yang punya kemampuan menghadap ke kiblat. Nah, kalau saya sholat di Masjidil Haram gimana? Yang penting fisiknya Ka'bah. Fisik Ka'bah gitu loh, bukan arahnya Ka'bah. Nah, kalau kamu iya, adik begini, kalau kamu ada soft di Ka'bah, di depan Ka'bah, ini softnya akan melingkar begini. Kalau ini kok lurus ke sono, nggak sah gitu. Karena nggak ngadep Ka'bah gitu loh, walaupun arahnya ke arah Ka'bah. Tapi karena fisik kamu nggak menghadap ke bangunannya, maka nggak sah kalau di sono gitu loh. Kalau di sono kamu harus menghadapnya. Ya dia melingkar lah, gimana? Masa mau panjang begitu, gimana sih? Jalannya kan dari kanan kiri depan ngadep semua. Ya semua soft di Ka'bah, di Mekah, itu semua melingkar. Melingkar semua. Nggak ada yang panjang begitu, nggak ada. Gimana panjang, gimana sih? Mau ngadep kemana ini panjang gitu loh? Panjang ke sononya nggak ngadep ke fisiknya Ka'bah. Lah iya kan nggak ke fisiknya gitu kan? Semua melingkar gitu loh. Kalau kamu di Masjidil Haram. Mau itu orang yang di depan, mau yang di soft paling belakang, dia harus ikut softnya gitu. Kalau dia keluar dari soft, maka berarti dia nggak menghadap ke Ka'bah. Maka diwajibkan menghadap ke Ka'bah pada setiap semua sholat. Kamu wajib menghadap ke Ka'bah. Ini hukum asalnya nih. Illa fi sholati syiddatil khauf, kecuali orang yang sholat fardu dalam keadaan ketakutan. Artinya dalam keadaan dia peperangan, perang itu perang yang sudah pecah, yang sudah musuh nyerang, kamu sudah harus nyerang, kok masuk waktunya sholat, berarti sholat kamu sekarang
kalau menghadap kiblat langsung mengkhawatirkan takut dibunuh sama musuh gitu loh. Maka kamu ketika dalam keadaan itu boleh sholat menghadap mana saja gitu loh. Karena statusnya kamu sholat dalam keadaan ketakutan, atau kamu sholat dikejar macan. Kalau pertama madhab sholat kan muter lagi Apanya? hadapnya Kalau apa? dikejar macan. Ya udah nggak bebas sih, lari kan. Bagaimana mau? Ya kalau umpamanya ente dikejar macan itu artinya ente bersembunyi kan, maka ente harus waktunya sholat. Kalau ente menghadap satu arah, ente khawatir macannya dari belakang. itu gimana? Berarti kamu boleh sholat ngadep mana saja gitu. Karena ini dikecualikan karena kamu sholat dalam keadaan khawatir gitu loh, khawatir nyawa kamu hilang. Lah sholatnya beres tapi mati gimana ente? Hanya gara-gara mempertahankan arah kiblat, maka kamu malah dosa gitu loh. Kecuali selain orang yang apa? Dalam keadaan takut tadi, orang yang nggak punya kemampuan, orang sakit, dia nggak bisa ngadep sendiri ke arah Ka'bah, dan nggak ada orang yang mandu, yang geser, yang apa, ya sudah dia boleh sholat ngadep mana saja. Atau orang yang diikat di sebatang kayu, lagi ketangkap musuh, diikat, gimana mau ngadepnya? Gimana mau rukuk sujudnya? Atau orang yang sedang dalam keadaan tenggelam di air, artinya dia ditangkap musuh, dimasukin air, gimana dia mau sholat? Maka orang yang dalam keadaan seperti itu boleh sholat menghadap mana saja sesuai dengan kondisinya. Iya dong. Wa illa fi nafli safar, dan boleh lagi kamu menghadap ke selain kiblat kecuali itu pada sholat sunnah safar. Artinya orang yang sholat sunnah di dalam bepergian, kan orang itu pastilah seumur hidupnya akan mengalami bepergian gitu kan. Lah ketika dia bepergian, kalau tetap diwajibkan menghadap kiblat, sulit. Nanti dia akan meninggalkan sunnah-sunnah yang biasa dia kerjakan gitu. Lah biar dia nggak meninggalkan sunnah-sunnah itu, maka syariat mengizinkan dia sholat menghadap ke arah mana saja gitu. Artinya ke arah yang bukan ke arah kiblat. Syaratnya apa? Illa fi nafli safaril mubah, kecuali dalam keadaan safar, pergi, yang perginya itu mubah. Mubah itu pergi yang nggak berurusan sama maksiat gitu loh. Kok itu perginya mau dangdutan, dia di jalan kok sholat sunnah, ya harus ngadep kiblat. Kalau kok ente sholatnya di kendaraan, nggak sah, karena perginya kamu bukan pergi yang diperbolehkan gitu loh, pergi yang dalam tujuan maksiat. Walaupun jarak perginya itu pendek, sependek-pendeknya jarak pergi yang boleh kamu sholat safar itu, ulama ngukurnya 1 mil. Berapa sih 1 mil itu? 1 mil berapa kilo? Sekilo lebih dikit ya,
Berapa sih? 1.000 kalau sampai. 1000 apa? 1.000 meter. 1000 meter sekilo dong. Ya 1 mil tuh nggak jauh dari sekilo lah, maksudnya nggak beda-beda jauh, kayak 1 inci sama 1 senti nggak beda-beda jauh, maksudnya tinggi 1 inci itu hanya berapa senti gitu kan, sama dengan 1 mil itu berapa kilo tambahannya gitu loh. Kalau kamu sudah pergi dalam ukuran 1 mil atau lebih, maka kamu boleh melakukan sholat sunnah safar. Maka di saat pergi itu dia tidak disyaratkan menghadap kiblat, tapi nanti ada syarat-syarat yang lain. Ngadap kiblatnya ke arah Mekahnya enggak disyaratkan, tapi ada syarat yang lain. Ini berdasarkan hadisnya Nabi Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi fi safari ghairal maktubah haitsu ma tawajjahat bihi ai fi jihati maksudihi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat di atas hewan tunggangan beliau di saat bepergian, selain sholat wajib ke arah manapun hewan tersebut menghadap. Berarti kiblatnya orang sholat sunnah mana? Safar, arah kendaraannya. Jadi arah kendaraan itu menjadi kiblatnya, walaupun dia membelakangi Ka'bah gitu loh. Kalau arahnya ke sana, ya kamu ngadepnya ke sana. Di arahnya, syaratnya gitu. Kalau kamu kok sholat sunnah di kendaraan, kendaraannya ke sana, kamu ngadepnya ke sana, nggak sah, gitu loh. Karena arah kiblatnya sekarang bukan lagi Ka'bah, tapi arah kendaraan kamu, arah tujuan kamu. Begitu pula nanti bagi orang yang berjalan kaki, nggak naik onta, nggak naik motor, nggak naik mobil, tapi jalan juga boleh sholat sunnah sambil jalan gitu loh. Karena kan orang mau pergi nggak harus punya kendaraan kan, bisa juga dia jalan kaki. Tapi nanti ada syarat tertentu untuk orang yang sholat sunnahnya dalam keadaan jalan kaki. Dia punya perbedaan persyaratan. Lalu waktu sholat waktu sama ngadep, itu harus ngadep kiblat. Enggak dong, kalau sholat hormat waktu itu ya ngadep mana saja. Sama kayak sholat itu. Iya kan nanti dia akan mengganti kan mengganti sholat fardu lagi kan. Adapun sholat fardu, sholat qadha, sholat nazar, sholat jenazah, maka semuanya itu wajib ngadep Ka'bah, wajib ngadep kiblat. Artinya dalam keadaan tetap stabil, enggak gerak-gerak. Dalam keadaan gerak, ketika kamu sholat, kamu tidak boleh melakukan 3 gerakan berturut-turut, ya kan? Nggak boleh ngelakuin 3 gerakan berturut-turut.
Kalau kamu berkendaraan, itu berarti kamu dihitung kendaraan itu diri kamu. Maka dia seperti ngelakuin gerakan 3 kali berturut-turut, jadi nggak sah sholatnya gitu loh. Kalau sholat fardu di kendaraan, bagi orang yang safar gitu loh. Ini safarnya safar yang apa, bukan jadi pekerjaan maksudnya. Beda orang yang setiap hari nyupir. Hah? Kalau itu kan bukan safar, namanya kerjaan dia gitu loh. Oh, yang safar itu yang kamu sesekali ngelakuin bepergian perjalanan. Nah, kalau namanya kerjaan saya di kapal, kalau orang lain kan cuma naik turun selesai lah. Kalau kamu yang kerja ya nggak turun-turun, ya di situ aja udah. Apalagi nahkodanya gitu loh, turun paling hanya untuk ngambil bekal terus naik lagi, jalan lagi gitu loh. Nanti punya hukum yang berbeda gitu loh, bagi orang yang hanya safar saja. Maka kalau orang itu mau sholat fardu tapi dia dalam kendaraan, kemudian dia nggak bisa menghentikan apa kendaraannya. Kalau kendaraan kamu kendaraan pribadi, mungkin bisa berhenti. Yang penting jangan di tol. Di tol kalau pribadi ya nggak boleh berhenti gitu loh. Atau kamu kalau keadaan apa di dalam tunggangan di mobil, kalau kamu berhenti turun ada bahaya, jadi nggak bisa turun. Atau kalau kamu turun ditinggal, nah itu kamu naik bis, berhenti, saya mau sholat, supir nungguin nggak kira-kira? Ya nggak, kecuali supaya berhenti mau kencing sekalian. Kalau kamu sendiri mau turun berhenti, ya supir jalan. Kamu khawatir nih kalau saya turun ditinggal. Atau takut kehilangan harta, kalau saya turun harta saya bisa hilang atau nyawa saya hilang. Maka kamu sekarang boleh melakukan sholat di atas kendaraan atau hewan atau yang lainnya, dan dengan kiblatnya yang mana saja, dalam keadaan rukuk sujud yang dengan isyarah boleh, tapi nanti harus mengulang gitu loh. Nanti namanya kamu sholat hormat waktu. Dan boleh sholat fardu di atas hewan yang sedang berjalan dan yang sedang diam, jika hewan itu ada yang mengendalikannya. Atau mobil, yang mobil itu kamu bisa apa, nyupirin dan dia nggak akan geser dari arah kiblat gitu loh. Umpamanya kendaraan itu kayak dulu kan adanya onta atau kuda, dipegangin nih, yang megang ini mengarahkan ke arah kiblat, nah kamu boleh sholat di situ. Kalau bisa dihentikan, kamu bisa sempurna, ya sah sholatnya walaupun di atas, tapi kendaraannya berhenti, bukan jalan. Kalau dulu kan onta itu juga ada apa,
Oh, di rumahnya. rumah-rumahannya kan, kamu boleh tuh sholat di situ berdiri. Oh, karena ada kan ada papannya, ada kasurnya gitu loh. Jadi boleh berdiri sholat. Yang penting kendaraannya berhenti. Kalau tetap jalan gimana? Ya sama aja kamu bergerak 3 kali kalau begitu gitu loh. Nggak mengesahkan sholat kamu. Boleh sholat di atas sampan yang sedang berjalan atau benda-benda yang bergerak lainnya, tapi tetap nanti harus mengganti sholatnya. Kalau dia sholat sunnah di kendaraan dan kendaraannya itu berupa tempat yang nyaman, dia bisa berdiri, maka ya sholat sunnahnya dalam keadaan sempurna. Bisa ruku, bisa sujud, walaupun kiblatnya ke arah yang lain, tapi ruku sujudnya harus disempurnakan. Kalau bisa sempurna berdiri gitu loh. Fa in kana fi marqadin, kalau kamu berada di apa, marqad itu seperti tempat tidur kayak di apa, rumah-rumahan itu, di kendaraan, di onta, namanya marqad itu. Au fi safinatin, atau di perahu, atamma ruku'ahu wa sujudah, maka sempurnakanlah ruku' dan sujudnya. Ya, di pesawat kan tenang kan, dia bisa ruku' sujud, nggak khawatir apa jatuh umpamanya, maka kamu harus menyempurnakannya kalau nggak khawatir jatuh. Kalau nggak bisa semuanya, ya sebagiannya disempurnakan. Sebagiannya pakai isyarah. Wastaqbala, dan menghadap kiblat itu hukumnya tetap wajib baginya. Wa mahallu dzalika fi ghairi musayyiris safinah, dan dalam posisi itu ini bagi orang yang selain orang yang naik pada selain nahkoda. Kalau nahkoda, orang yang ngatur jalannya kapal, jalannya kendaraan, jalannya mobil, maka dia bisa sholat menghadap kemana saja, dan dia tidak wajib menyempurnakan rukunnya, karena dia harus fokus jalan. Nah, kalau dia sempurna gimana mau jalan mobilnya gitu loh. Bagi penumpang yang nggak urusan sama ngurusin jalan, dia tetap menyempurnakan rukunnya. Lah, ngadap kiblatnya kapan? Kalau begitu, ngadap kiblatnya hanya ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, oh ini tahu nih, ini pas arah kiblat, ya takbir. Karena itu gampang kan. Selebihnya ya udah mau belok kemana, terserah, nggak masalah. Tapi awalnya menghadap ke kiblat hanya pada saat takbiratul ihram. Wa in lam yakun fi marqadin wala safinatin fa in kana raqiban, dan jika ia tidak berada pada tempat tidur, fi marqad, tempat tadi apa, tidur di kendaraan itu, atau dia nggak naik perahu,
Istaqbala fi ihramihi faqat insahala alaihi. Maka ia harus menghadap kiblat di saat takbiratul ihram saja. Jika bertakbiratul ihram itu sekiranya mudah baginya. Ini kalau kira-kira saya dari Pekalongan mau ke Jakarta, berarti untuk ngadep kiblat gampang kan, karena arahnya kemana? Barat. Tapi kalau saya dari sini mau ke Pekalongan kan susah. Jadi nggak ada waktu untuk saya ngadepin kiblat karena saya perjalanannya membelakangi kiblat. Jadi kan nggak mudah. Kalau mudah, maka mulailah takbirnya ketika menghadap kiblat. Kalau enggak, ya udah nggak masalah. Takbir aja. Ketika dalam keadaan yang kamu sulit untuk menghadap kiblat, ya nggak perlu ngadep kiblat. Kendaraannya mamanya kayak ontanya onta yang nggak bisa diatur, atau bisnya bis umum, kendaraannya membelakangi kiblat yang sulit, maka ya nggak usah ngadep kiblat. Wa tariquhu, dan jalannya kiblatuhu fi baqi sholatihi. Maka arah kendaraan atau arah perjalanannya itu adalah kiblat di sholatnya yang tersisa. Jadi arahnya kemana saja yaitu arah kiblat kamu. Kamu nggak boleh membelokkan diri ke arah yang lain. Sana jalannya, kamu kok ke sana sholatnya nggak boleh, ya harus ke arah jalannya mobil kamu kemana, itulah arah kiblat kamu ketika kamu nggak bisa menghadap ke Ka'bah. Umumnya kalau lagi sholat, kok ada orang yang muter badan kamu, gimana? Balik-balik. Batal sholat kamu. Jadi batal. Ini ada orang kok lagi sholat nanti puter gitu, berarti dia langsung menghadap ke belakangnya Ka'bah, maka itu membatalkan sholat. Ada orang iseng namanya, dia lagi sholat nih, diangkat ngadep ini balik lagi gitu. Iya, balik. Ya ulang dari awal, karena termasuk batal. Itu orang-orang sama orang lain gitu. Ya walaupun sama orang lain gitu. iya, ada yang iseng sama kamu, maunya diputer ini gitu, batal sholat kamu. Karena menghadap kiblat adalah syaratnya gitu loh. Jadi kamu sudah nggak menghadap kiblat, berarti sudah nggak punya syarat, ya ulang dari awal. Lah, beda lagi kalau kamu di kendaraannya ke sono, tapi kamu membelakangi arah kendaraan tapi ngadep kiblat, boleh malah. Karena tujuan awalnya harus ngadep kiblat. Kok kamu mudah nih mamanya, walaupun mobilnya ke sana tapi kamu bisa ngadep kiblat, ya nggak masalah. Kayak ente di pesawat nih, pesawatnya kan ke depan, tapi kalau kamu sholat nanti si pramugari ngarahin, oh kalau kamu di arah sini shocknya ke sana pak. Jadi sholat di pesawat ngadepnya nggak arah kendaraannya tapi ke arah lain, tapi arah itu arah kiblat, ya boleh, malah bagus begitu gitu. Kan sholat sunnah, kalau fardu tetap harus
Ngulang. Kan kendaraan fardu itu nggak bisa di kendaraan yang bergerak. Itu sama aja sholat bergerak 3 kali kalau kamu sholat. Ini sama, sehari yang pada Apa ya? kapal PLN ini kan kalau mau Jakarta Surabaya sehari. Ya mau sehari mau 2 hari mau bergerak terus gimana? Ini nanti ganti sholatnya. Ada musola tuh. Di kapal ada musola lagi, ada masjid, ada musola. Iya. Kalau di Jumatan kan tetap ibadah. Ngeguburin itu namanya. Iya. Walaupun geraknya itu tetap ke arah kiblat juga. Geraknya apa? Iya, pakai kapal jalan kiblat. Pokoknya hitungannya berkaitan sejak kali itu. Iya. Nah, kalau fardu begitu hukumnya. Kecuali kamu sholat sunnah safar boleh. Kalau fardu sudah nggak ada fardu ya harus diem. Kendaraan juga harus diam. Diem. Kendaraan juga harus diam. Diem. Mau kapal, mau mobil, mau onta, mau apa diem. Boleh. Di mobil yang diem kamu sholat ya nggak masalah. Oh. Pesawat yang berhenti nih kamu sholat ya nggak masalah. Tapi kalau jalan sama aja kamu gerak-gerak berulang-ulang gitu. Kalau pakai waktu. Maka kalau tadi kamu jalan ke arah yang lain, maka arah jalannya kamu adalah kiblat bagi sisa sholatnya. Jadi kalau bisa mudah kok pertamanya ngadep kiblat, pertamanya aja takbiratul ihram, sisanya mau ngadep kemana aja bebas. Tapi kalau hatta takbir susah, ya sudah kemana aja. Yang penting arahnya arah kiblat, arah kendaraannya. Tapi kalau kamu bergeser dari arah kendaraan tapi menghadap ke arah kiblat, bagus, nggak masalah. Wa yumi'u raqibu biruku'ihi wa sujudihi, dan berisyarah orang yang berkendaraan dengan ruku' dan sujudnya. Kalau sulit, ya sudah rukuknya isyarah. Biruku rakiban biruku'ihi wa sujudihi aksar. Rukuknya dan sujudnya isyarah, yang penting sujud lebih banyak daripada rukuk, gitu aja. Wa in kana masyian istiqbal kiblah fi ihrami. Kalau kamu kok musafir dalam keadaan jalan, maka ini saya juga nggak pernah lihat ini ada orang jalan kok sholat sunnah, kayaknya nggak pernah nemu maksudnya loh. Tapi boleh kalau kamu mau gitu loh. Tapi syaratnya tadi pas takbiratul ihramnya harus ngadep kiblat. Ditambah lagi wa ruku'i wa sujudi wa julusi baina sajdatain harus ngadep kiblat. Nah, repot lagi nanti. Berlebihannya ngapain bicara? Iya, apa sih itu bicara kalau jalan kaki juga? Berarti sebentar doang tapi ada. Mau ngejar waktu gitu. Boleh. Ngejar waktu. Jadi kamu boleh jalannya waktu apa nanti? Mendekati malam, khawatir. Bukan, maksudnya ketika kamu i'tidal boleh, Fatihah boleh sambil jalan, baca surat boleh sambil jalan, gitu loh. Sama rukunya baru Berhenti, gitu, ruku, i'tidal jalan lagi, sujud berhenti ngadep kiblat, duduk ngadep kiblat, sujud lagi, berdiri lagi, boleh jalan lagi, gitu loh. kalau orang jalan terus ada yang lagi sujud jadi bilang orang gila lagi sholat. Ini kan ada orang gitu kan lagi jalan tiba-tiba dia ruku. Dia lagi jalan lagi orang gila.
Kalau musafir yang berkendaraan nggak harus itu semua. Yang jalan harus itu. Kenapa? Karena mudah berhenti bagi dia, gitu loh. Kalau bagi yang musafir susah, kecuali musafir yang bisa berdiri dengan sempurna, ya sempurnain. Kalau kamu berdirinya takut jatuh, apa ya sudah duduk, gitu loh. Tapi kalau orang yang jalan kan bisa, nggak ada masalah, nggak ada yang goyang-goyang kan. Dia rukuknya ya sempurna, sujudnya sempurna. Terus waman sholat fil Ka'bah, kalau kamu sholat di dalam Ka'bah, kemana ngadepnya? Bebas. Hah? Suka-suka kita. Ke temboknya. Iya, tembok. Kalau Ka'bahnya hancur, Temboknya bisa temboknya. seberapa tingginya? Ada ukurannya, gitu loh. Jadi temboknya paling tinggi. Wa istiqbala min binaiha, maka kamu harus menghadapkan ke bangunannya Ka'bah. Syakhisan sabitan, ke benda yang tetap, bangunan yang tetap yang menjadi bangunannya Ka'bah. Qadra sulusai zira, yang ukurannya 2/3 zira, sekitar 40 cm. Satu zira itu berapa? Satu zira itu 60 cm. Ini satu zira nih, 60 cm. 2/3-nya, berarti kalau bagi 3, gitu loh, sepertiganya kira-kira 40 cm. Ada bangunan yang tingginya 40 cm, maka kamu boleh ngadepnya ke situ. Ke bangunan itu maksudnya. Jadi harus mendirikan apa? Bangunan di situ yang ditancepin apa kayak di situ untuk sebagai arah kiblat kamu. Kalau sama sekali nggak ada, ya nggak bisa. Walaupun yang namanya Ka'bah itu terus ke atas nih, sampai ke langit tuh. Mamanya kok ini sholat di Mares nih, kemana ngadepnya? Kiblat. Kemana kiblatnya? Arah barat belok ke kiri. Sekiranya itu Oh, ke atas gitu loh, sampai kemana aja itu ke langit gitu loh, sebagai kiblat itu. Lah kalau kamu di pesawat gimana ngadepnya sih? di astronot ya. Hah? Iya, kalau pesawat astronot harus ada begitu. Iya, di pesawat itu pesawat kan kamu mau ke bawah gitu ngadepnya kan nggak bisa, masa ke bawah gimana sih? Atau ini di gedung-gedung yang tinggi kemana ngadepnya? Iya. Jadi Ka'bah itu kayak ibaratnya laser tim ke atas gitu loh. Asal ini ketemu sama itu, udah sah salatnya gitu. Sohat sholatuhu, maka sah sholatnya kalau kamu ngadep apa? Bangunan. Maka kamu sholat yang menghadap Ka'bahnya ke angkasa itu boleh. Kenapa? Karena kamu sholatnya di luar Ka'bah, kan bisa di dalam Ka'bah bicaranya kan. Maka kamu harus punya tembok di situ yang dipakai untuk arah kiblat kamu. Kalau kamu di luar Ka'bah, nggak butuh itu maksudnya.
Itu loh. Cukup sekiranya kamu ada di arah kota itu, mau ke atas mau kemana aja sah. Jadi mau di bangunan lantai 100, ya sudah ke arah sana aja. Sekiranya itu Ka'bah ditarik ke atas, pas arah kamu gitu loh. Mau di pesawat, mau di Mars, mau di Pluto, ini sholatnya nggak masalah, boleh. Umpama nanti ada orang ke sana, ahli fikih harus ngukur ini kiblatnya kemana gitu loh. Kalau bisa ke sono, mungkin nggak sih? Ya mungkin aja. Apa nggak mungkin? Mungkin. Armstrong. Waman amkanahu musyahadatuhu, dan barang siapa yang memungkinkan baginya melihat Ka'bah secara langsung, lam yuqallid, maka ia tidak boleh taklid. Ledong kalau dia itu mungkin saja bisa melihat Ka'bah, ketika dia sholat, dia nanya kiblatnya kemana bro? Mau dia bisa lihat Ka'bah, ngapain nanya? Itu sudah lihat aja Ka'bahnya, kecuali dia nggak mungkin lihat, maka dia boleh taklid gitu loh. Jadi ada urut-urutannya nih. Orang yang pertama ngelihat Ka'bah, ya dia harus yakinan sholat. Kalau dia kok di belakangnya nggak lihat Ka'bah, ya dia lihat orang yang lihat Ka'bah gitu loh. Yang jelas kamu yakin ini orang lihat Ka'bah, maka saya menghadap ke arahnya orang itu menghadap gitu loh. Kalau ini bisa lihat sendiri, ya nggak boleh taklid sama yang lain. Fa'in ajaza, maka jika ia tidak mampu untuk mengetahui Ka'bah karena mungkin penghalang antara dirinya dan Ka'bah, ada penghalangnya, akhadha biqauli thiqah, maka wajib berpegang dengan ucapannya orang yang terpercaya, yukhbiru an ilmin, yang mengabarkan berdasarkan ilmu, yang dia bisa ngasih pedoman tentang arahnya kiblat. Kalau dia ngomong kiblat kemana, ini dua-duanya sama-sama nggak lihat nih, oh kiblat ke sana, taunya bagaimana kok ke sana? Jangan nunjuk aja lu ke sono gitu loh, maksudnya lu main nunjuk aja. Dia harus ngasih tahu bahwa dia tahu arahnya dengan ilmunya. Oh, ini patokannya nih ada bintang ini begini. Oh, ini matahari ke sono, jadi arahnya harus ada ilmu itu gitu loh. Kalau enggak, kamu nggak bisa taklid sama dia gitu loh. Dia kemana sono? Lu main sono-sono aja, lu tahu dari mana gitu loh. Lu mau Pak RT mau siapa gitu. Jadi harus ada orang yang bisa dipercaya untuk menunjukkannya. Fa'in faqoda, kalau nggak ada yang dipercaya, ijtihada, maka kamu harus berijtihad. Bidala ili, dengan dalil-dalil yang bisa menunjukkan ke arah kiblat. Makanya kamu harus punya ilmu untuk mengetahui arah kiblat. Paling nggak pakai matahari atau pakai bintang. Oh, ini bayangannya kemana sih? Oh, bayangannya ke sono. Ini jam berapa? Oh, berarti Ka'bahnya ke arah sana nih. Saya ke sana. Paling enggaknya tahu ilmu itu, gitu. Mengetahui kemana arahnya kiblat. Ini kalau di sini mah masih enak. Kalau kamu pas di kutub, mau ngadepnya kemana ini? Fa'in ajaza, kalau dia nggak mampu, li'amahu, karena dia itu buta umpamanya,
au ama basiratahu au ama basirati tahu faqallada thiqatan arifan, maka dia orang buta atau buta mata hatinya, nggak punya ilmu nih, maka ia boleh taklid kepada orang yang terpercaya lagi mengerti arah kiblat. Fa in takhayyara, dan jika dia merasa bingung, ketika dia beristihad itu sudah nggak punya apa petunjuk apa-apa, sholat kaifasya, maka ia boleh sholat sebagaimana yang ia kehendaki. Fayaqdi, dan dia harus mengqadhanya ketika nanti tahu arah kiblatnya. Wa yastahidu, dan dia beristihad likulli fardhin, pada setiap sholat fardunya. Sekarang saya sholat fardu nih, nggak tahu kemana-mana, saya istihad. Fardu lagi nanti istihad lagi, barangkali nemu petunjuk yang baru gitu loh. Karena yang tadi saya nggak nemu petunjuk, nanti cari lagi sampai kamu nemu petunjuk. Yang kamu nggak nemu itu harus diqadha. Fa in tayaqana khata'a fiha au ba'daha ista'nafaha. Lalu jika ia meyakini terjadi kesalahan di saat sholat atau setelah sholat, maka ia mulai dengan sholatnya kembali. Fa in taghayyara ijtihaduhu amila bisani. Maka jikalau berubah ijtihadnya, maka ia melaksanakan hasil ijtihad yang kedua. Sekarang kok ke sono, nggak ke sono nih, ada tanda yang lain, maka ijtihad yang baru itu yang kamu pilih. Kenapa? Lebih meyakinkan dari yang pertama. Bukan, ini saya pertama udah ijtihad, tapi nggak jelas. Waktu sholat lagi nggak boleh ikut yang tadi. Kamu harus punya ijtihad yang baru lagi, karena yang tadi aja kamu meragukan kan, tanpa punya petunjuk. Fima yastakbilu, maka ijtihad yang kedua, maka dia sholat pada ijtihad yang akan datang lagi. Fala qadha'a lil awwali, dan nggak perlu qadha pada sholat yang pertama. Artinya dari dua ijtihad tersebut, dan tidak pula untuk selain yang terakhir dari beristihad, karena bahwa ijtihad ini tidak dapat batal dengan ijtihad yang lain, karena dia sudah ijtihad gitu loh. Bukan dia yang penting sholat lah, yang penting sholat dia harus qadha. Tapi ketika dia sudah ada ijtihad, milih salah satunya dengan sebuah tanda, kok tiba-tiba dia nemu tanda yang lain, yang tadi nggak usah qadha. Kecuali kamu sholat tanpa tanda apa-apa, yang penting sholat, maka ketika nemu, maka kamu harus mengulang sholatnya. Ini yang ke-9 tentang wajibnya, syaratnya sahnya sholat menghadap ke arah kiblat. Yang ke-10 adalah tarkul kalam, tidak berbicara. Insya Allah kita bahas yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna
وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا عنا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد قوس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي أنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.